target itu unrealistic. Jadi selalu di-achieve more, ditambahin dan seterusnya ya. Nah, kelima itulah yang menggambarkan situasi hustle culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel saya ini, channel tempat kita belajar bersama untuk sukses dan lebih baik setiap harinya. Kali ini saya ingin mengupas mengenai sesuatu yang menarik akhir-akhir ini dan sebenarnya sudah beberapa tahun muncul ya, yang disebut dengan hustle culture dan quiet quitting. Apakah Sobat Kompetensi pernah merasakan Anda sibuk ya, bangun pagi, mungkin sholat bagi yang muslim, kemudian mandi, ternyata kemudian juga pengen sekali buka handphone Anda, laptop Anda, cek email dan sebagainya. Anda mungkin berpakaian, kemudian mau berangkat ke kantor, ngecek lagi ya handphone Anda, ada WA apa lagi, ada update email dan sebagainya, sampai Anda bekerja di kantor, terus spend sepanjang hari di kantor, kemudian pulang ya ke rumah, kemudian istirahat, besok pagi bangun seperti itu lagi, hampir setiap hari Anda lakukan seperti itu. Kalau Anda sudah terjebak dalam rutinitas yang sangat hektik seperti itu, bisa jadi Anda sudah terjangkiti ya dengan apa yang disebut dengan hustle culture ini. Hustle culture sebenarnya muncul ya di suatu periode di awal di tahun 90-an ya, tahun 2000-an dulu, di mana pada saat itu sudah mulai muncul ya apa yang disebut dengan entrepreneurial booming ya. Setiap eksekutif di perusahaan itu dituntut untuk bekerja lebih ya, bekerja lebih cepat ya, do more, achieve more, raising the bar, dan masih banyak lagi tuntutan-tuntutan yang seperti itu, dan itu menjadikan memang perekonomian bisa berkembang dengan lebih pesat ya. Dan juga di Silicon Valley, di sana ada perusahaan-perusahaan teknologi yang juga ikut mempercepat ya demand itu ya, seperti Google, Facebook, yang mereka rocketed to dominance di sana. Dan juga media sosial dan teknologi yang available saat ini, Sobat Kompetensi, juga memberikan kemudahan pada kita ya untuk bisa bekerja dari manapun, bekerja dari rumah, sehingga kadang-kadang kita nggak mengenal waktu, tiba-tiba udah malam, kita bekerja terus ya. Kemudian kita lalai untuk memperhatikan bahwa kita butuh istirahat, kita butuh juga break ya, kita butuh juga relax dan sebagainya. Itulah kemudian yang dirangkum dalam istilah hustle culture ya. Dan hustle culture itu ciri-cirinya apa sih? Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama adalah selalu berpikir tentang pekerjaan dan kita memiliki waktu yang sangat terbatas untuk relax. Kalau Anda sudah merasakan itu, Anda sudah masuk ya dalam ciri-ciri hustle culture ini. Ciri yang kedua adalah feeling guilty when resting, artinya adalah kalau kita beristirahat malah kita merasa bersalah ya, karena teman-teman kita itu bekerja terus gitu, jadi kita malah merasa kok aneh sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah kita tidak memiliki target yang realistik. Target itu unrealistic, jadi selalu di-achieve more, ditambahin dan seterusnya ya. Yang keempat adalah kita mengalami burnout ya, yang secara frekuen ya, dan juga kelelahan dalam bekerja atau work fatigue ya. Dan kelima adalah kita selalu tidak puas ya dengan result dari pekerjaan kita. Nah, kelima itulah yang menggambarkan situasi hustle culture. Nah, bagaimana Anda sebagai Sobat Kompetensi, sebagai praktisi HR di perusahaan masing-masing mensikapi? Tentunya ada pro and con-nya. Kalau kita lihat di sini, pro-nya adalah bagaimana kalau kita bisa menerapkan tadi ya, yang mendorong orang untuk bekerja lebih ya, achieve more, do more, dan sebagainya tadi, maka pertama pasti increase productivity ya. Mungkin bagi pengusaha itu sesuatu yang bagus ya, karena karyawannya akan bisa lebih produktif ya.
Yang kedua adalah motivation, kelihatan terasa sekali di organisasi itu ya. Yang ketiga adalah professional success ya, banyak sekali capaian-capaian yang kemudian dihasilkan. Tapi kontranya adalah burnout ya. Yang kedua adalah lack of work-life balance ya. Dan yang ketiga adalah stress dan anxiety. Nah, oleh karena itu dari pro and con itu, maka dalam YouTube channel saya kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana kita mendapatkan cara yang lebih sehat ya dalam mengintegrasikan hustle itu ke dalam our work-life balance ya. Yang pertama caranya adalah prioritize task kita prioritaskan ya. Kedua adalah kita setting yang goal yang lebih realistis. Yang ketiga adalah kita manage our time dengan lebih baik. Dan jangan lupa take breaks yang keempat. Dan yang kelima adalah ciptakan ya work-life balance ya. Beberapa perusahaan sudah menggeser menjadi work-life harmony. Dan ada perusahaan-perusahaan yang lebih maju lagi menggeser lagi menjadi work-life integration ya. Jadi itulah tips yang bisa saya berikan. Dan 3 lesson learned dari apa yang baru kita bahas ini adalah satu, penting untuk diingat bahwa bekerja keras itu tidak berarti bekerja tanpa henti atau non-stop. Yang kedua adalah bahwa approach yang sustainable itu termasuk bagaimana kita memanage istirahat dan relaksasi. Dan itu sangat penting untuk physical dan mental health well-being kita ya. Dan yang terakhir adalah bahwa ternyata bahwa kita itu harus menciptakan balance, dan itu sesuai dengan sunatullah ya. Ada pagi, ada malam, ya, ada hitam, ada putih, dan yin yang ya. Jadi saya pikir itu harus kita balance ya, antara bekerja dan juga kita relax dan juga mendapatkan istirahat yang secukupnya ya. Sobat kompetensi yang saya banggakan, Anda sebagai HR practitioner atau sebagai leader di perusahaan masing-masing, tentunya sekarang panggilan atau call ada di Anda. Bagaimana memanage, apakah organisasi Anda akan dipenuhi dengan hustle culture ini, atau Anda bisa membalansnya ya dengan break culture ya. Ada hustle culture, ada break culture, sehingga karyawan kita secara jangka panjang itu tidak burn out. Karena kalau burn out, maka itu akan bounce back ke organisasi kita lagi, dan itu recovery-nya akan cukup lama. Dan resiko-resiko yang lain juga akan bermunculan dengan kita kehilangan banyak key people kita ya dalam organisasi. So your call sebagai HR practitioner atau leader di tempat masing-masing. Saya akan lanjutkan hustle culture dengan quiet quitting. Apa yang disebut dengan quiet quitting itu? Apakah quiet quitting itu orang itu kemudian resign dari perusahaan kita? Jawabannya tidak. Orang itu tetap berada di perusahaan kita ya. Tapi kemudian dia akan strict kepada apa yang sesuai dengan yang diminta. Contoh kalau jam kerjanya jam 8 sampai jam 5 sore, maka ya jam itu saja dia akan bekerja. Sebelum jam 8 dia akan disconnected ya. Semua handphonenya dimatikan, email dimatikan. Setelah jam 5 sore, dia juga matikan, nggak bisa dihubungi. Jadi quiet quitting itulah perilaku yang kemudian kayak berpasangan ya dengan hustle culture tadi. So quiet quitting itu disebut di sini adalah mengerjakan pekerjaan yang sangat minimum ya, sesuai dengan requirement atau sesuai dengan yang diminta, dan tidak ada waktu lebih untuk atau effort lebih atau antusiasme yang lebih dibandingkan hanya sekedar yang diminta tadi. Quiet quitting ini sebetulnya sudah diterjemahkan oleh Profesor Anthony Klotz ya. Dia mengatakan bahwa quiet quitter itu akan terus meneruskan fulfilling, mereka punya responsibility, ya kan? Tetapi mereka kemudian less willing itu artinya tidak terlalu tertarik ya untuk engage dengan aktivitas yang disebut dengan citizenship behavior ya. Nah, citizenship behavior itu apa saja sih aktivitasnya? Misalnya tidak mau lebih untuk tinggal lebih lama ya. Kemudian untuk tiba lebih awal, itu mereka nggak mau ya. Kemudian juga menghadiri non-mandatory meeting, mereka sudah menghindari hal-hal seperti itu. Dan quiet quitting ini tidak hanya di dunia pekerjaan saja sekarang ini, dan kata Prof. Anthony itu sudah masuk ke marriage dan relationship. Jadi hati-hati ya. Coba Anda cek apakah di relationship dan marriage Anda itu sudah kemasukan virus quiet quitting ini ya.
Nah, oleh karena itu di sini disebutkan juga bahwa quiet quitting ini menjadi concern bersama karena ini berkaitan sama bagaimana karyawan kita itu kemudian bekerja dan kaitannya sama produktivitas tadi ya yang kita bahas di sebelumnya. Nah, quiet quitting ini sudah dikenalkan oleh beberapa orang. Di sini disebutkan ada Brian Creeley yang dia memperkenalkan quiet quitting ini di TikTok dan YouTube ya. Nanti bisa dilihat di TikTok YouTube-nya, dan juga ada Mark Boulder ya. Ini seorang ekonomis yang juga sudah memunculkan istilah quiet quitting ini sejak tahun 2009 ya. Dan di China itu ternyata ada suatu gejala ya, bahwa anak-anak muda itu sudah terlalu hektik dan tidak terlalu menyukai bekerja di kota ya, di perusahaan-perusahaan besar yang terasanya itu kehilangan orientasi ya. Mereka cenderung memilih kemudian tinggal di desa ya, kemudian membuka usaha kecil-kecilan di desa, dan dia kemudian menjalankan pekerjaan yang seperlunya dan menikmati hidup lebih baik, yaitu yang disebut dengan di sini itu lying flat ya, culture-nya seperti itu. Sobat kompetensi yang saya hormati, kenapa quiet quitting menjadi penting ya? Karena kalau ini terjadi di perusahaan kita, maka itu menjadi ancaman buat perusahaan kita untuk kemudian kita tidak memiliki engagement level yang berkualitas ya. Employee engagement yang rendah itu bukti akan bisa mempengaruhi produktivitas kita. Karena engagement itu berkaitan sama dua hal, motivation dan komitmen. Kedua hal inilah yang secara research membuktikan bahwa ini berkaitan sama productivity achievement. Oleh karena itu menjadi sangat penting. Sobat kompetensi, Gallup melakukan suatu studi yang mengatakan bahwa 79% dari global workforce itu disengage menurut Gallup ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa lebih dari 50% di Amerika itu workers di sana itu admit to quiet quitting. Bayangin. Berarti sudah lebih dari separuh mereka sudah mempraktekkan quiet quitting ini. Dan oleh karena itu disengagement dan quiet quitting ini kemudian sekarang bukan menjadi sesuatu yang baik ya. Sehingga idea untuk work to rule ya itu menjadi sesuatu yang perlu ditinjau kembali ya. Karena engagement itu menjadi trade-off ya, untuk bisa terlibat dalam beberapa kegiatan perusahaan, dan dia bisa menunjukkan ownership ya dari pekerjaan mereka di perusahaan. Sobat kompetensi yang saya banggakan, Anda sebagai HR practitioner kembali lagi ya, atau sebagai leader, maka coba perhatikan di anak buah Anda di kantor ya, apakah mereka sudah mencoba muncul gejala-gejala quiet quitting ini. Dan kalau itu yang terjadi, maka tips dari saya, satu, lakukan dialog dengan melalui town hall dan sebagainya, yang dimana itu diharapkan bisa menangkap ya aspirasi dari mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan ya, sehingga bisa memperbaiki lingkungan kerja itu menjadi lebih baik dan bisa mengeliminir ya perilaku quiet quitting ini. Kemudian yang kedua, lakukan perbaikan dalam working environment yang bisa memberikan warna lebih baik lagi dalam employee experience ya. Karena dengan begitu maka akan bisa menepis ya munculnya quiet quitting behavior tadi ya. Karena kalau karyawan kita menikmati tempat kerja kita dengan baik dan bisa mendapatkan experiences yang juga meaningful buat dirinya, maka dia akan lebih bisa engage dengan perusahaan yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah redefine job ya. Kadang-kadang mungkin dengan sekian tahun kita nggak pernah mereview job scope di tempat kita, maka itu bisa jadi perlu direview ya, sehingga itu akan bisa lebih sesuai dengan tantangan saat ini. Dan banyak mungkin bubbling atau semacam fat di sana yang barangkali sudah tidak perlu dilakukan lagi dan itu tidak relevan dengan tantangan perusahaan saat ini, bisa dieliminir ya, dan bisa di-create scope baru yang lebih relevan. Dan yang terakhir adalah bahwa setiap leader di perusahaan itu harus hati-hati ya untuk menghindari menciptakan always on culture. Nah, always on culture itu kan biasanya kan bos kita tuh mengatakan kalau lu gua kontak harus jawab ya, lu email harus dijawab secepatnya. Jadi itu adalah always on yang mungkin baik tapi menjadi kemudian tidak baik ya, karena itu akan bisa men-trigger munculnya quiet quitting tadi.
dan juga untuk meminimalisir terjadinya employee burnout. Sobat kompetensi, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam konten saya kali ini. Dan apabila sobat kompetensi sudah memilih profesi yang Anda kompeten di profesi yang Anda pilih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet gambar loncengnya ya, agar bisa mengikuti konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.